Ayo, bukannya baru sudah makan, Din? Makan lo lihat. Lita yang Din. Deh. Lambang buat pulau tapi ndak ke kayu doh. mangan ke mangan. Lah pukul barah Riko. Balik makan malah. Jua, lejonda. Hari hangat kuah. Jalan selah. Dakeknya. Biar bugar stek. Ndak doh. Nah, jonda lo kan. Tapi tunggu lo. Lihat sampai dawan mau makan. Ah? Sampai dawan tuh nasi banyak. Sampai kadang-kadang lah tuh ladoi banyak. Pokok lama lah, senang lah. Yolah. Sembarang selah baru Lita. Lah, pelah. Ke dalam. Pelah nih. Mandi kayaknya suamikan tuan nih. Akhir-akhir pun tawa ala yo. Acuk latih se badan. Mantu pot lah mulai kabur no ha. Hah? Bah? Ngecek surang sih Madin. Kini kok lah kurang balik badan Madin. Itulah tu. Badan barik makin berkurang asalnya. Sudah tu badan ku latih se. Sudah matu misalnya laptop saya kini lah mulai kabur-kabur ha. Tawa ala tu. Tadi tak ada ngalo ibu kalau balik kamar mandi. Ya itu loh. Tadi ala acuk lo bang ya ketek. Dah tu acuk bana minum. Awi se. Lendak yang kecil-kecil di orang tu Din. Kencing manis tu ah. Iyo tu. Dah itu dah. Biar jalih awak tanya saya ke Dokter Monik dah. Iya. Apa ada? Alah. Dokter Monik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi pada Udin? Ayo kita kenalan dulu ya dengan diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau penyakit gula atau sering juga disebut dengan kencing manis adalah penyakit metabolik kronik yang ditandai dengan tingginya kadar gula di dalam darah hingga di atas nilai normal. Yaitu kalau kita lakukan pemeriksaan terjadi peningkatan gula darah puasa di atas 126 dan pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan di atas 200.
Nah, seperti yang dialami oleh Udin tadi, itu adalah beberapa gejala yang muncul ketika seseorang mengalami diabetes mellitus. Seperti adanya trias klasik ya, adanya sering haus, kemudian sering buang air kecil, kemudian sering lapar-lapar ya. Kemudian diikuti juga dengan beberapa gejala seperti penglihatan kabur, berat badan menurun tanpa sebab yang jelas, ya kesemutan, cepat lelah, gatal di daerah kemaluan wanita, dan juga impotensi pada pria. Apa saja yang menyebabkan kita beresiko terkena diabetes mellitus? Ya, kita bisa kelompokkan faktor resiko ini dalam beberapa faktor resiko. Yang pertama adalah faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Yang pertama adalah ras tertentu. Kemudian yang kedua, riwayat keluarga dengan diabetes mellitus tipe 2. Yang ketiga, umur di atas 40 tahun. Yang keempat, riwayat melahirkan bayi dengan berat badan besar atau di atas 4.000 gram atau adanya riwayat diabetes mellitus gestasional. Kemudian adanya berat badan lahir di bawah 2,5 kg. Selanjutnya itu faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Yang pertama itu adalah berat badan lebih ya, dimana indeks massa tubuhnya di atas 23 atau obes ya. Yang kedua ada kurangnya aktivitas fisik. Kemudian adanya diet yang kurang sehat, di mana tinggi gula dan rendah kalori. Kemudian setelah itu adanya peningkatan dislipidemi atau peningkatan kolesterol, di mana HDL kurang dari 35 dan juga trigliserida di atas 250. Dan juga hipertensi. Dan juga ada faktor lain yang terkait dengan resiko DMCP2, yaitu pasien dengan sindrom metabolik yang memiliki riwayat toleransi glukosa terganggu atau gula darah puasa terganggu sebelumnya. Kemudian pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit cerebrokardiovaskular seperti stroke, penyakit jantung koroner, ataupun peripheral arterial disease. Lalu apa yang harus dilakukan jika sudah terdiagnosa menderita diabetes mellitus? Ya, ketika kita sudah terdiagnosa diabetes, kita tidak perlu panik dan cemas karena diabetes mellitus bisa dikontrol, gula darah bisa dikontrol. Nah, yang pertama adalah modifikasi lifestyle. Modifikasi lifestyle ini kita harus melakukan pola hidup yang sehat dengan diet diabetes dan juga berolahraga atau melakukan aktivitas fisik minimal 3 kali seminggu dengan intensitas 30-40 menit sekali latihan, dan selain itu diulang lagi dengan minimal interval tidak boleh lebih dari 2 hari dan batas minimal 150 menit per minggu. Konsumsi obat anti diabetes ataupun suntik insulin sesuai dengan anjuran dokter, dan jangan lupa cek gula darah secara berkala dan kontrol secara berkala ke dokter spesialisnya. Bisa nggak dok diabetes ini dicegah? Nah, tentu bisa ya. Ada beberapa cara untuk mencegah diabetes mellitus, yaitu dengan menerapkan pola makan yang sehat dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi serat seperti buah dan sayur, membatasi konsumsi makan dan minuman yang manis, menjaga berat badan ideal, rutin berolahraga dan selalu beraktivitas fisik. Selain itu juga mengontrol tekanan darah dan kolesterol, tidak merokok, mengelola stres dengan baik, dan jangan lupa pemeriksaan gula darah rutin. Ingat, diabetes bisa dicegah. Lakukan gaya hidup sehat sejak dini, cegah diabetes di kemudian hari. Saya Dr. Morika Sari, spesialis penyakit darah finansif, dokter internis di RSUD Pariaman. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.